Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang film Echinodermata dan Arthropoda. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang film Echinodermata. Next. Karakteristik dan morfologi Echinodermata. Memiliki bentuk tubuh bisa seperti bintang, bulat atau oval, atau memanjang. Memiliki lengan atau tentakel yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Memiliki mulut dan anus, mulut di bawah dan anus di atas bagian tubuh. Sistem air vesikular yang berguna untuk bergerak, makan, dan respirasi. Memiliki kerangka internal yang berduri atau menonjol sebagai pelindung dan struktur stabil. Klasifikasi film Echinodermata. Yang pertama adalah kelas Echinoidea, berbentuk bulat atau oval, berduri, dan simetri radial. Contohnya bulu babi. Yang kedua, kelas Holoturoidea, berbentuk memanjang, kaki tabung, dan memiliki tentakel di area mulut. Contohnya tripod. Yang ketiga, kelas Opiuroidea, memiliki tubuh kecil dan lengan yang panjang, ramping yang terpisah dari tubuh pusat. Contohnya bintang ular. Yang keempat adalah kelas Rhinoidea, memiliki tubuh berbentuk bintang atau seperti bunga dengan banyak lengan panjang yang bercabang. Contohnya lili laut. Yang kelima adalah kelas Asteroidea, memiliki tubuh berbentuk bintang dan dapat beregenerasi. Contohnya bintang laut. Berikut Secara adalah evolusi, sejarah evolusi dari Echinodermata yang meliputi bintang laut, blue babi, tripang, dan lainnya. Berevolusi lebih dari 5 juta tahun yang lalu. Dengan asal-usulnya pada era Kambrium, nenek moyangnya diperkirakan memiliki simetri bilateral, namun bentuk dewasa mereka berkembang dengan simetri radial. Pada era Kambrium, diferensiasi kelas atau Ordovisium sampai ke Devon, zaman Karbon sampai Permian, Mesozoikum sampai Kenozoikum. Oke, selanjutnya ordo dari Echinoidea beranggotakan anak laut dan dalam pasir. Ciri-cirinya punya rangka internal simetri ventroradial, terdiri dari kalsium karbonat. Rangka dikenal sebagai endoskeleton, berukuran sekitar 6-12 cm, ada yang sampai 36 cm. Pada ekologinya ditemukan di dasar laut seperti karang, lamun, dan pasir. Terdapat variasi jenis tergantung kualitas lingkungan, tersediaan makanan, dan kondisi fisik dan kimia dari air. Yang terakhir sering ditemukan dalam batuan sedimen. Next. Ordo dari Holoturoidea. Anggotanya teripang, tubuhnya memanjang dan tekstur lembut. Spesies punya tentakel, kulit yang tebal dan fleksibel, berjumlahkan tentakel 10-30 bergantung dari spesies. Punya sistem amburakral, digunakan untuk pergerakan dan respirasi. Sufitnya tersebar di sepanjang tubuh, memiliki kloaka yang berfungsi ekskresi dan respirasi. Pada ekologinya ditemukan di dasar laut yang berpasir atau berlumpur, mulai dari intertidal hingga kedalaman yang dalam. Berperan sebagai detritivora. Teripang punya morfogenesis yang luar biasa cepat, dan fosil-fosilnya sering ditemukan adalah spikula. Next. Ordo dari Opiuroidea, anggotanya bintang ular laut. Ciri-cirinya lengan panjang dan fleksibel, dapat digerakkan secara independen dari cakram pusat, biasanya lebih ramping daripada bintang laut, ditutupi deretan duri kecil, segmen yang mungkin bergerak seperti ular. Cakram pusatnya mengandung organ internal dari mulut, terletak di permukaan bawah. Mulut berfungsi sebagai anus karena tidak memiliki anus terpisah. Sistem ambulakral digunakan untuk tukang gas dan mengangkut nutrisi. Pada ekologinya ditemukan di daerah intertidal hingga dalam laut yang dalam, berperan sebagai detritivora dan karnivora, fleksibilitas yang cukup tinggi. Next. Ordo dari Crinoidea, anggotanya lili laut dan bulu babi. Ciri-cirinya lengan bercabang, lalu bentuk tubuh disebut calyx, cawan yang terbakar pada substrat pada tangkai pada spesies bertangkai. Lalu bagian bawahnya berisi organ internal dan ditutupi oleh ossicles. Paleokologinya itu sudah ada sejak zaman Paleozoikum. Mereka dapat berperan sebagai filter feeder dalam ekosistem laut. Next. Ordo Asteroida, anggotanya bintang laut. Punya 5 lengan yang memancar dari cakram pusat, kaki tabung, lalu respirasi dan mangsa mangsa. Kaki tabung terletak di bawah lengan, tubuhnya ditutupi oleh lempengan kalsium karbonat. Dan banyak spesies yang memiliki duri kecil dan struktur penjepit disebut pedicle area. Karakteristik ekologinya ditemukan di berbagai habitat laut, dari zona intertidal hingga laut dalam, berperan sebagai predator yang memakan bangkai, lalu dapat memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa cepat. Next. Untuk kelas Arthropoda, Arthropoda merupakan film terbesar dalam kerajaan hewan yang mencakup lebih dari 1 juta spesies yang telah dikenal. Hewan-hewan dalam film ini memiliki tubuh bersegmen, eksoskeleton yang terbuat dari kepiting, dan kaki berruas-ruas. Untuk karakteristik dan morfologinya, yang pertama eksoskeleton memiliki eksoskeleton yang keras dan terbuat dari kitin yang memberikan perlindungan dan dukungan struktural. Yang kedua, tubuh bersegmen, terdiri dari segmen-segmen yang berulang yang masing-masing dapat memiliki sepasang kaki atau pelengkap lainnya. Yang ketiga, kaki berruas, terdiri dari beberapa ruas yang memungkinkan gerakan yang fleksibel dan efisien. Yang keempat, sistem saraf.
memiliki sistem saraf yang terdiri dari otak dan rantai ganglia yang terletak di sepanjang tubuh. Yang kelima, sistem peredaran darah terbuka. Memiliki sistem peredaran terbuka di mana darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah, tetapi mengalir bebas di dalam rongga tubuh. Dan yang terakhir, beragam habitat. Arthropoda dapat ditemukan di hampir semua habitat di bumi, termasuk laut, air tawar, darat, dan bahkan udara. Untuk paleoekologinya, fosil dan rekaman geologis. Memiliki rekaman fosil yang sangat baik, terutama di strata laut. Fosil-fosil ini membantu ilmuwan memahami distribusi geografis dan lingkungan hidup mereka di berbagai periode geologi. Untuk klasifikasi filmnya, yang pertama itu ada kelas Chilopoda, kelas Arachnida, kelas Malacostraca, dan kelas Insecta. Untuk kelas Myriapoda, merupakan subfilum dalam film Arthropoda yang mencakup hewan dengan tubuh panjang dan bersegmen serta banyak kaki. Untuk morfologinya, memiliki kepala yang dilengkapi dengan sepasang antena panjang dan berfungsi sebagai alat peraba dan penciuman. Kepala juga bisa memiliki mata sederhana atau menjemuk. Untuk cakar yang beracun, segmen tubuh pertama memiliki cakar beracun yang digunakan untuk menangkap dan melumpuhkan mangsa. Untuk paleoekologinya, menunjukkan berbagai adaptasi terhadap lingkungan mereka, termasuk perubahan bentuk tubuh dan struktur eksoskeleton untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda seperti kelembaban dan suhu. Peran ekologis memainkan peran penting dalam ekosistem purba sebagai pemakan detritus dan bahan organik yang membusuk. Mereka membantu dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi di ekosistem darat. Untuk kelas Arachnida, adalah kelas dalam film Arthropoda yang mencakup berbagai hewan seperti laba-laba, kalajengking, kutu, dan tungau. Untuk morfologinya, tubuhnya bersegmen terdiri dari dua bagian utama, prosoma dan opistosoma. Prosoma mengandung kepala dan torak yang menyatu, sementara opistosoma adalah bagian belakang tubuh. Untuk cerahi-cerahi dan padipalpi, mereka memiliki sepasang cerahi dan berfungsi sebagai alat mulut untuk menangkap dan memotong mangsa. Di samping cerahi, mereka juga memiliki sepasang pedipalpi yang berfungsi sebagai alat sensorik atau menangkap mangsa. Untuk paleoekologinya, evolusi dan diversifikasi. Evolusi laba mencerminkan perubahan lingkungan global seperti transisi dari lingkungan basah ke kering, serta perubahan iklim. Diversifikasi mereka seringkali terkait dengan peristiwa geologis besar seperti transgresi dan regresi laut. Untuk yang kedua, interaksi dengan organisme lain. Laba-laba berinteraksi dengan berbagai organisme lain termasuk predator, mangsa, dan simbion. Fosil-fosil menunjukkan bukti interaksi ini seperti bekas gigitan pada exoskeleton atau hubungan simbiotik dengan tanaman. Selanjutnya ada kelas Malacostraca. Malacostraca adalah kelas terbesar dalam subfilum Crustacea dan mencakup berbagai hewan air seperti kepiting, udang, lobster, dan krill. Untuk morfologinya, dua pasang antena memiliki sepasang antena pendek dan panjang yang berfungsi untuk sensor mendeteksi lingkungan. Yang kedua ada appendix, memiliki banyak pasang kaki yang berruas-ruas. Pada setiap segmen tubuh appendix ini memiliki fungsi yang beragam seperti untuk bergerak, makan, dan bernapas. Untuk paleoekologinya, pemahaman evolusi menunjukkan bagaimana kelompok hewan ini berevolusi dari waktu ke waktu. Kita dapat melacak perubahan bentuk tubuh, ukuran, dan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang berubah. Yang kedua itu ada studi tentang perubahan iklim, memberikan informasi tentang perubahan iklim di masa lalu, misalnya perubahan distribusi geografis suatu spesies Crustacea dapat mengindikasikan adanya perubahan suhu air laut. Selanjutnya ada kelas Insecta. Insecta adalah salah satu hewan terbesar dalam film Arthropoda, sehingga begitu kita sering menyebutnya adalah makhluk yang sangat beragam dan mendominasi sebagian besar ekosistem laut, bumi. Untuk morfologinya, tubuh bersegmen, serangga terbagi menjadi 3 bagian utama, kepala, dada, dan perut. 1-2 pasang sayap, memiliki 1-2 pasang sayap yang melekat pada toraks, meskipun ada 2 serangga yang tidak bersayap. Dan selanjutnya ada antena. Serangga memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan pendeteksi lingkungan. Untuk paleoekologinya, polinator, banyak serangga berperan sebagai penyerbuk tanaman, membantu proses reproduksi tumbuhan berbunga. Yang kedua, pengurai. Serangga membantu mengurai bahan organik seperti daun-daun yang jatuh menjadi nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Yang ketiga itu evolusi dan diversifikasi. Evolusi serangga mencerminkan perubahan lingkungan global seperti transisi dari lingkungan basah ke kering, serta perubahan iklim. Diversifikasi mereka seringkali terkait dengan peristiwa geologis besar seperti transgresi dan regresi laut. Itu adalah ordo Decapoda. Karakteristik ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti 10 kaki, merujuk pada 5 pasang kaki jalan utama yang dimiliki oleh anggota ordo ini. Hewan ini berperan penting dalam ekosistem perairan sebagai pemangsa, pemakan bangkai, dan juga makanan bagi banyak spesies lain. Nah, morfologi adalah tubuh terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu cephalothorax, kepala dan dada, dan abdomen, yaitu perut. Eksoskeletonnya keras dari kitin, sering diperkuat kalsium karbonat. 5 pasang kaki utama untuk berjalan seringkali dengan capit, dan 2 antena panjang dan sepasang mata menjemuk di kepala. Lalu 3 pasang rahang modifikasi maxilliped untuk menangkap dan mengolah makanan. Next.
Lalu selanjutnya adalah ordo Julida. Hewan dalam ordo ini memiliki tubuh yang panjang dan memiliki silindris dengan banyak segmen tubuh, dan pada setiap segmen tubuhnya terdapat sepasang kaki. Julida tersebar luas di berbagai habitat darat, khususnya di daerah lembab dan penuh dengan dedaunan atau kayu lepuk. Morfologi adalah tubuh yang panjang dengan berbentuk silindris terdiri dari berbanyak segmen yang simetris. Segmen tubuh ini setiap segmen memiliki sepasang kaki yang membedakannya dari ordo lainnya. Ukurannya beragam, umum dari kecil hingga sedang, berkisar antara 10 mm hingga lebih dari 100 mm. Antena pendek terdiri dari beberapa ruas dalam membantu penciuman dan perabaan. Yang ketiga adalah ordo Hymenoptera. Karakteristik Hymenoptera ini adalah kelompok serangga yang mencakup tawon, lebah, semut, dan berbagai jenis lainnya maupun pengurai. Hymenoptera ini umumnya memiliki 2 pasang sayap bening, sistem mulut yang dapat beradaptasi untuk menggigit atau menghisap. Lalu ada sengat yang berfungsi untuk alat pertahanan atau menyerang. Morfologi adalah 2 pasang sayap membran, metasoma bersegmen perut, memiliki ovipositor yang berkembang menjadi sengat, dan sistem mulut yang dapat digunakan untuk menggigit atau menghisap. Yang terakhir adalah ordo Aranea. Ordo Aranea ini adalah sebagai predator yang sangat adaptif dengan kemampuan menghasilkan jaring yang terbuat dari sutra untuk menangkap mangsa atau sebagai alat perlindungan. Laba-laba memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi serangga. Morfologinya punya 8 kaki yang memiliki 4 pasang kaki yang panjang dan berfungsi untuk alat utama sebagai penggerak. 2 bagian tubuh utama tubuh laba-laba terbagi menjadi 2 bagian, yaitu prosoma, kepala dan dada, dan optosoma, yaitu perut yang dihubungkan oleh pedicel sempit. Cheliceroi dan taring berbisa. Dan terakhir adalah spinneret untuk menghasilkan sutranya. Laba-laba memiliki organ spinnerol di bagian belakang tubuhnya yang menghasilkan sutra untuk membuat jaring, melindungi telur, dan membantu pergerakan. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 12. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.